dibandingkan menerima uang 1.000 dinar, jadi lebih baik bagi dia itu membebaskannya. Dan ini merupakan pengamalan dari firman Allah, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu. Jadi yang paling dicintai oleh seseorang itu yang paling utama adalah dirinya sendiri. Setelah itu adalah orang yang paling dekat dengan dia. Allah Maha Sabar. Sementara makhluk gak ada, yang ada cuma Allah. Siapa yang mau disadari? Allah Maha Penyayang. Tidak ada selain Allah. Siapa mau disayangi? Allah Maha Pengasih. Sementara makhluk tidak ada. Siapa yang mau dikasih oleh Allah? Paham seperti ini? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa. Jazakallah khair. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi haqqa qadrihi wa mindarihil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Maukah kamu saya kabarin sesuatu yang lebih baik dari sekedar menjual budak kita yang namanya Nafi seharga 1.000 dinar? Segenap santri Al-Munawwariyah rahimakumullah, pada riwayat kisah yang terakhir kemarin, untuk menerapkan firman Allah, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, tidak akan mendapatkan kebaikan sehingga kamu bisa memberikan infak atau berinfak berupa hadiah atau sedekah dari apa-apa yang kamu cintai. Menerapkan ayat ini, ada satu riwayat kisah bahwasanya Zaid bin Al-Haris bin Abi Musabah itu punya kuda yang sangat terkenal dan cepat sekali. Kuda itu disebut dengan Sabal. Saking cepatnya. Si Zaid bin Haris ini ingin menghadiahkan kuda kesayangannya itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka diberilah kuda itu untuk Rasulullah dan diterima oleh Rasulullah. Namun beberapa saat kemudian si Zaid bin Al-Haris ini melihat kalau kuda yang dia hadiahkan untuk Rasulullah itu ternyata dibawa oleh putranya yang bernama Usamah bin Zaid. Maka Zaid bin Al-Haris ini melihat, kuda yang saya hadiahkan untuk Rasul kok dibawa oleh anak saya. Tampak perubahan wajah dari sahabat Zaid bin Al-Haris. Dan Rasulullah melihat itu. Mungkin kalau bahasa kita agak sedikit longso, ya. Saya ngasih kuda ke Rasulullah sebagai hadiah. Loh, ternyata kuda itu kok dipegang oleh anak saya yang bernama Usamah bin Zaid. Rasulullah melihat itu. Lantas Rasulullah mengatakan, tenang saja wahai Usamah bin Zaid, innallaha qad qabilaha minka. Jangan khawatir, Allah sudah menerima hadiah yang kamu berikan kepada saya, hadiah berupa kuda kesayangan kamu kepada saya. Allah sudah menerima itu. Meskipun sekarang kuda itu dipegang oleh anak kamu. Tapi tetap dicatat, itu adalah hadiah dari kamu untuk saya. Ada riwayat yang lainnya,
Sini dikatakan an Asim bin Muhammad an abihi qala. Dari Asim bin Muhammad an abihi, dari ayahnya, qala, dia berkata, Dakhala Abdullah bin Umar ala Sofiyata binti Abi Ubaid. Dakhala masuk. Maksudnya Abdullah bin Umar, siapa sahabat Abdullah bin Umar? Ala Sofiyata binti Abi Ubaid. Sofiyah ini adalah istri dari Abdullah bin Umar. Jadi suatu ketika Abdullah bin Umar masuk ke rumahnya Sofiyah binti Abi Ubaid. Faqala laha. Faqala, maka berkata siapa Abdullah bin Umar laha kepada Sofiyah. Asy'arti anni uqtitu binafi'in alfa dinarin. Asy'arti maksudnya di sini hal alimti. Tahukah kamu wahai istriku, itu anni, sesungguhnya aku, uqtitu binafi'in alfa dinarin. Saya ditawar, saya akan diberikan uang binafi'in untuk menjual nafi. Nafi itu budaknya Abdullah bin Umar. Alfa dinarin, sebesar 1.000 dinar. Maksudnya si Nafi, budaknya Abdullah bin Umar ini ditawar oleh salah seorang sahabat seharga 1.000 dinar. Aqtani bihi Abdullah bin Ja'far. Aqtani, yang menawarkan nih kepadaku, itu maksudnya bihi, dengan membeli Nafi, Abdullah bin Ja'far. Siapa sahabat Abdullah bin Ja'far? Wahai istriku, si Nafi itu ditawar oleh Abdullah bin Ja'far seharga 1.000 dinar gitu. Qalat, kemudian berkata siapa Sofiyah, fama tantadiru antabi'a, apa yang kamu tunggu antabi'a, untuk menjualnya. Maksudnya kenapa tidak kamu jual saja si Nafi itu seharga 1.000 dinar gitu. Qala, menjawab siapa Abdullah bin Umar, fahalla khairun min dalik, tidakkah kamu mau saya beritahu khairun min dalik, kepada sesuatu yang lebih baik, min dalika, dari hal yang demikian itu, dari sekedar menjual Nafi itu. Maukah kamu saya kabarin sesuatu yang lebih baik dari sekedar menjual budak kita yang namanya Nafi seharga 1.000 dinar? Itu maksudnya. Qala, berkata siapa Sofiyah, wa ma huwa, apa itu? Apa yang lebih baik dari menjual budak kita yang bernama Nafi 1.000 dinar? Qala, menjawab siapa Abdullah bin Umar, hurrun liwajhillah. Yang lebih baik itu adalah hurrun, memberikan kemerdekaan kepada Nafi. Jadi dia budak, kemudian dibebasin, dimerdekakan dari statusnya sebagai budak, liwajhillah, murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibandingkan hanya sekedar menerima uang 1.000 dinar untuk menjual Nafi, lebih baik kita bebasin saja. Itu lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala, maka berkata siapa rawi, yakni bapaknya Asim bin Muhammad ini, dia berkata begini, adunnuhu, aku mengira pada Abdullah bin Umar, ta'awwala qaulallahi, menafsirkan firman Allah, lan tanalul birra hatta, dan seterusnya. Jadi katanya rawi, kisahnya Abdullah bin Umar ini yang membebaskan Nafi sebagai budak kemudian menjadi orang merdeka, dibandingkan menerima uang 1.000 dinar,
Jadi lebih baik bagi dia itu membebaskannya. Dan ini menurut perawi hadis ini merupakan pengamalan dari firman Allah, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ini lan tanalul birra. Al-birru, adapun yang dimaksud dengan al-birru di sini wal jannatu, ialah surga. Tunfiku mimma tuhibbun. Kamu memberikan infak, memberikan hadiah, mimma dari sebagian apa-apa, tuhibbuna yang kamu cintai. Wa ahabbu syai'in ilal insan nafsuhu. Dan yang paling dicintai oleh manusia itu nafsuhu, ialah dirinya sendiri. Tidak ada orang yang mengalahkan kecintaannya pada diri sendiri. Jadi yang paling dicintai oleh seseorang itu, yang paling utama adalah dirinya sendiri. Setelah itu adalah orang yang paling dekat dengan dia. Maka tidak heran orang tua sangat mencintai anaknya. Anak sangat mencintai orang tuanya. Di atas itu semua, seseorang tentunya sangat mencintai dirinya sendiri. Maka dalam tahapan keimanan, seseorang yang mengaku beriman kepada Rasulullah ditegaskan bisa lebih mencintai Rasulullah dibandingkan diri saya sendiri atau orang tuanya. Ya karena itu, cinta pada diri sendiri itu kalau boleh dikatakan merupakan ya hukum alam. Wajar orang mencintai dirinya sendiri. Tapi jangan berlebihan. Wajar orang memikirkan dirinya sendiri. Itu. Ini yang dimaksud wahabu syai'in ilal insan nafsuhu. Fa'in anfaqo. Fa'in maka jika anfaqo menginfakkan. Siapa insan ha pada dirinya, menginfakkan fisabilillahi di jalan Allah. Jadi dia menginfakkan dirinya untuk berjuang di jalan Allah. Di zamannya Rasulullah banyak melawan musuh-musuh Islam, berperang namanya. Fahuwa maka adapun man syahidun, ialah mati syahid. Para pelajar, para santri tidak lain adalah orang-orang yang menginfakkan dirinya di jalan agama Allah. Santri yang jauh datang dari rumahnya, rela berpisah dengan orang tuanya, tidak lain juga dia sudah memasrahkan dirinya berada di jalan Allah. Maka jika terjadi apa-apa pada santri, sudah pasti dia itu tercatat sebagai seorang yang syahid. Amin Allahumma. Fa'awwadoh, maka mengganti hu pada insan. Allahu, siapa Allah, an nafsihi, dari dirinya insan, hadhil hayatal abadiyata, pada kehidupan yang abadi. Seorang yang syahid adalah dia yang sudah menginfakkan, mewakufkan dirinya di jalan Allah. Maka Allah memberikan ganti bagi orang yang menerima anugerah mati syahid
diganti dengan kehidupan yang abadi. Apa maksudnya kehidupan yang abadi? Apakah dia kemudian tidak mati-mati di dunia ini? Tidak. Di sini ditegaskan, orang yang mati syahid itu tidak boleh dikatakan sebagai orang yang mati. Di Al-Quran dikatakan, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Wala tahsabanna, dan janganlah sekali-kali kamu mengira, alladzina qutilu, pada orang-orang yang terbunuh, fi sabilillahi, di jalan Allah. Jangan kamu menganggap orang yang terbunuh di jalan Allah amwata, sebagai orang-orang yang mati. Bal ahya'un 'inda rabbihim, bahkan mereka itu hidup, inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, yurzakuna, dan mereka mendapatkan rizki. Di dalam firman lainnya Allah menegaskan, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat, dan janganlah kalian mengatakan liman yuqtal, bagi orang yang terbunuh, fi sabilillahi, di jalan Allah. Jangan mengatakan apa? Amwat, bahwa mereka itu orang-orang yang sudah mati. Bal ahya'un, akan tetapi mereka itu hidup. Walakin, akan tetapi la tashkuruna, tidaklah merasakan siapa kalian. Kalian yang hidup di dunia tidak bisa merasakan hidupnya orang-orang yang syahid. Itu orang yang sudah mewakafkan dirinya. Kita katakan bahwa santri Al-Munawariyah, kalian itu tidak lain, di awal kalian masuk di pondok, selalu kita tegaskan, utamanya kepada orang tua kalian. Karena bagi orang tua, anak itu harta yang tiada bernilai. Ini mau konten. Saya tanyakan, Bapak Ibu siap tidak mewakafkan putra putrinya? Mewakafkan untuk apa? Untuk Al-Quran. Bukan untuk pondok, bukan, tapi untuk Al-Quran. Sebagai manusia-manusia yang siap menjaga Al-Quran. Memang Allah tegaskan, Allah yang menjaga langsung Al-Quran. Tapi dikatakan di sana, wa inna lahu lahafidun. Ditegaskan, wa inna lahu lahafidun. Allah menyatakan inna, kami. Nah, para mufassir menyatakan kami di sini berarti dengan mempergunakan makhluk-makhluk Allah. Mudah-mudahan kalian ini termasuk dalam cakupan domir inna nahnu lahafidun. Amin Allahumma. Kalian mewakafkan diri untuk Al-Quran. Orang tua kalian sudah mewakafkan putra-putrinya untuk Al-Quran. Kalau cuma mewakafkan uang 1 juta, 10 juta, itu kecil. Tapi kalau sudah mewakafkan diri sendiri, karena diri sendiri adalah sesuatu yang paling dicintai oleh setiap manusia. Ini maksudnya. La tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kita lanjutkan pada ayat selanjutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jazakallah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu at-ta'ami kana hillal li bani Israila illa ma harrama Israilu ala إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة
Qul fatu bit-taurati fatsluha in kuntum sadiqin. Kullu ta'ami, adapun setiap makanan, kana ada apa ta'am, hillan, ialah halal, li Bani Israel, untuk Bani Israel. Semua makanan halal untuk Bani Israel. Illa ma harrama Israilu ala nafsihi, kecuali ma apa-apa atau makanan harrama yang telah mengharamkan Israilu, siapa? Nabi Yakub. Israel ini adalah nama lain dari Nabi Yakub. Ala nafsihi, atas dirinya sendiri. Jadi semua makanan itu halal untuk Bani Israel, kecuali yang memang diharapkan sendiri oleh Nabi Yakub untuk dirinya sendiri. Min qabli an tunazzalat Taurah, dari sebelum diturunkannya Taurat. Kul, maka katakanlah, fa'tu bit-taurati, bawalah atau datangkanlah Taurat, fatslu, kemudian bacalah oleh kalian pada Taurat, in kuntum, jika ada siapa kalian, shodiqin, termasuk orang-orang yang benar. Faman, dan barang siapa, iftara, yang mengada-adakan, siapa man, alallahi, atas Allah, al-kadiban, pada kedustaan, mimba didalika, setelah hal yang demikian itu, faulaika, maka adapun mereka yang mengada-adakan kedustaan atas Allah, humud dzalimun, mereka itulah orang-orang yang zalim. Kul, katakan, shadaqallahu, maha benar firman Allah subhanahu wa ta'ala. Fattabi'u, maka ikutilah oleh kalian, millata Ibrahim, pada agamanya Ibrahim, Hanifah, yang lurus, wama, dan tidaklah karena ada siapa Ibrahim, minal musyrikina, termasuk orang-orang musyrik. Kullu ta'ami kana hillan li Bani Israel. Aqamallahu ta'ala kubbatal wujudi ala ta'imin wa mat'umin, wa kullu ta'imin mat'umun, wa kullu mat'umin ta'imun. Aqama, menegakkan, Allahu, siapa Allah, kubbatal wujud. Kubah itu maksudnya kubah, tapi yang dimaksud di sini kubbatal wujud itu keberlangsungan hidup alam semesta ini. Keberlangsungan hidup dari semua yang ada. Aqamallahu ta'ala kubbatal wujud, keberlangsungan hidup dari alam semesta ini Allah tegakkan ala ta'imin wa mat'umin. Ini atas dasar atau dengan sistem ta'imin wa mat'umin. Dalam bahasa biologi ini apa namanya? Rantai
rantai makanan. Ulat dimakan ayam, ayam dimakan manusia, nanti manusia mati dimakan ulat. Nah, itu apa namanya? Ya, pokoknya itulah. Jadi Allah menjalankan atau menegakkan proses kehidupan di alam semesta ini dengan sistem Ta'imin wa mat'um. Ada makhluk yang memakan, wa mat'umin, dan ada makhluk yang dimakan. Wa kullu ta'imin, dan adapun setiap makhluk yang memakan menjadi subjek mat'umun, dia adalah objek yang dimakan juga. Wa kullu mat'umin, dan adapun setiap makhluk yang dimakan, ta'imun, dia juga akan memakan. Hantal asma'ul husna, bahkan sampai asma dan sifat-sifat Allah yang mulia itu, hina kharajat ilal wujud, hina ketika kharajat keluar apa asma'ul husna ilal wujud di alam semesta ini, lam tajid laha kutan, lam tajid tidak mendapatkan apa asma'ul husna, laha bagi asma'ul husna, kutan pada makanan, tatakawat yang mengkonsumsi apa asma'ul husna, alaihi pada kut. Allah sudah jelas adalah Ar-Rahim, Allah Ar-Rahman, Allah Maha kasih sayang, Allah Maha memberi, Allah Maha sabar, dan sebagainya dan sebagainya. Tapi Allah Maha sabar, sementara makhluk nggak ada, yang ada cuma Allah. Siapa yang mau disabari? Allah Maha penyayang, tidak ada selain Allah. Siapa mau disayangin? Allah Maha pengasih, sementara makhluk tidak ada. Siapa yang mau dikasih oleh Allah? Paham maksudnya? Ketika hanya ada Allah yang maha ada, selain Allah tidak ada. Sementara Allah bersama asmaul husnanya nggak punya objek. Nggak ada objek untuk dikasihi. Nggak ada objek untuk disabarin. Nggak ada objek untuk disayangin. Atau nggak jauh-jauh lah. Seorang guru dikatakan sebagai guru ketika ada orang tua, dia dikatakan sebagai orang tua ketika ada anak. Kalau nggak ada anak, ya bukan orang tua, mungkin umurnya saja tua. Majikan disebut majikan karena ada bawahan untuk pembantu. Kiai, dia disebut kiai karena ada santri. Bu Nyai disebut Bu Nyai karena ada santri. Yang sekarang jadi santri bisa saja akan datang menjadi Bu Nyai. Kiai, Bu Nyai sekarang dulu juga santri. Terus berputar seperti itu. Tapi jangan sampai membayangkan sekarang kita jadi makhluk, nanti akan jadi, ya ada boleh gitu. Itu batasannya. Allah Maha dahulu. Kita ini makhluk-makhluk adalah hawadis. Kita ada batasannya. Yang Maha dahulu tidak ada permulaan dan tidak ada batasan. Sarmadiyun, abadiyun, azaliyun. Itu sesuatu yang tidak ada batasan, baik dalam pendahuluan ataupun akhiran. Yang namanya Pak Muhammad, awalan dia ketika baru lahir di dunia. Akhirannya saat masuk di liang lahat. Itu ada awalan dan ada akhiran. Sementara Allah tidak ada awalannya dan tidak ada akhirannya. Sudah tidak bisa lagi dihitung dengan waktu.
Waktu dan tempat itu hanya ada di dunia. Ketika luar dunia, sudah tidak pakai lagi, tidak terikat lagi dengan waktu dan tempat. Yang mati ribuan tahun yang lalu, ketika nanti dibangkitin dari kubur, dia itu tidak akan merasa, lama sekali saya dikubur. Tidak. Bahkan banyak dari mereka yang mengatakan, siapa yang membangunkan saya dari tidur yang sebentar ini? Padahal sudah ribuan tahun. Kenapa? Karena tidak terikat oleh waktu. Kita di dunia, kita merasa lama, merasa sebentar, karena kita terikat oleh waktu. 1 jam ngaji, lama sekali. Karena terikat oleh waktu. Yang sudah mati di kuburan itu ribuan, bahkan ratusan ribu tahun yang lalu, itu nggak merasakan apa-apa. Nanti ketika hari kiamat mereka dibangkitkan, ya seperti kisah Ashabul Kahfi tidur di dalam gua 350 tahun. Untuk hitungan waktu dunia mungkin itu sangat luar biasa. Tapi mungkin Ashabul Kahfi ini masuk dalam alam yang bukan alam dunia. Jadi sampai Asmaul Husna itu juga butuh objek. Fasmur Rahimi. Maka adapun sifat Allah sebagai zat yang maha pengasih sayang, lam yajin, tidak mendapatkan apa ismur rahim, mayyurham, pada siapa yurhamu yaku, dikasihi. Wa ismul karimi, dan sifat Allah sebagai zat yang maha pemurah, lam yajid, tidak mendapatkan siapa ismul karim, may yutakarramu alaih, tidak mendapatkan siapa yang mau dimurahin. Seorang pedagang, dia disebut pedagang karena ada kalau nggak ada pembeli, gimana mau mengatakan diri sebagai pedagang? Ini harganya murah, 500.000. Sementara nggak ada yang mau beli. Itu maksudnya pemurah. Wa ismul jawad, dan sifat Allah sebagai zat yang maha welas asih, yang maha baik, yang maha pemurah, sama lam yajid, tidak mendapatkan apa ismul jawad, mayyujawwadu alaih, pada siapa yang akan dibaikin. Fatadarro'at, Jazakallah maka khair. bertadarru apa Asmaul Husna ini ila dzatil aliyah, pada zat yang maha tinggi, hatta sehingga yukhrija, mengeluarkan siapa Allah al-wujuda, alam semesta ini, min hadratil judi, dari kemaha dermawanan atau kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Falamma barazal wujud, wallahu a'lam. Mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat. Al-Fatihah. Jazakallah khair.